Kematian seorang memiliki tingkatan, ada yang mati jasadnya kurus kering, ada yang mati jasadnya hilang, ada yang mati jasadnya kukunya panjang. Menurut keterangan petugas pemakaman, lalu Permai Hadi, anak paling besar almarhum TGH Al-Bayani Akbar, video yang beredar itu tidak benar. Silakan yang buat video tersebut merekam dari atas kubur, bukan dari bawah. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan, mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir, mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, alhamdulillah, setelah kemarin saya sempat mengomentari ya tentang viralnya video yang mengatakan jasad jenazah Tuan Guru Haji Lalu Al-Bayani Akbar hilang. Banyak sekali komen-komen di konten ini, beraneka ragam. Ada yang alhamdulillah bersyukur dengan ada penjelasan ini, tidak sedikit juga yang komentarnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Hampir 530 komentar saya lihat. Jadi saya bingung mau jawabnya, lelah saya nulis. Nggak saya jawab, ini nanti jadi blunder, jadi bola liar ke sana kemari. Dan ada juga usulan yang alhamdulillah bagus ya, kita diminta untuk mengecek kebenarannya. Coba kita lihat komen-komen yang seru-seru ini ya. Jadi yang pertama ini ya, kita lihat nih, ada yang komen, lebih bijak jika Bapak tidak berasumsi dan berkunjung ke lokasi, bertanya langsung dengan orang-orang yang ada di liang kubur ketika jenazah almarhum diturunkan dan di lokasi pemakaman sebelum mempublikasikan konten. Salam hormat, Al-Hikam Solusi. Ya, alhamdulillah. Nah, lagi-lagi ini saya ingatkan ya, saudara Al-Hikam, saya tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya, tetapi saya hanya menganalisa dari videonya ya. Kemudian alhamdulillah ini doa, kita juga di awal mendoakan ya. Kemudian ini topan badai, demi YouTube, uang, gaji dolar, langsung bikin konten. Alangkah baiknya sebelum membuat konten datangi dulu keluarga almarhum, setelah itu baru bikin konten. Jadi tidak salah paham, betul enggak? Kebetulan lokasi tempat tinggal kami dengan daerah itu cukup jauh ya, hampir 40 km. Sedangkan video itu viral, tidak menunggu jam, setiap menit nyebar sana nyebar ke sana, sehingga kami mencoba meredam gejolak dulu sebelum nanti mungkin kita akan datangi keluarga, sehingga tidak ada di sana konten itu memponis ini video atau kejadian ini benar atau tidak, hanya menganalisa videonya saja. Kemudian kalau saya sendiri Pak Ustadz tidak pernah mengatakan atau tidak ada jasad beliau sebelum saksi mata, ya itu kiai yang berada di dalam liang lahat. Nah kemudian ini Ahmad Ridho, ya sama, sebaiknya Pak Ustadz langsung bertanya ke saksi mata. Insyaallah nanti kita bertanya ya, karena banyak juga saksi mata di sana yang tidak memegang masalahnya ya. Kemudian ini Bay Anggun Luna, Assalamualaikum Al-Mukarram Tuan Guru. Waalaikumsalam Bu Bay Anggun, Masya Allah. Apa perbedaannya meninggal dalam konteks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan meninggal dunia secara tafsir? Mohon penjelasannya Tuan Guru. Insya Allah kita bikin kontennya ya, panjang lebar kita jelaskan ini. Maaf sebelumnya, ini dari Badi Saputra. Saya rasa Pak Tuan Guru juga sudah menyimpul berita yang Bapak Tuan Guru belum pernah menanyakan kepada orang yang sudah turun langsung ke liang lahatnya. Pak Tuan Guru bilang untuk apa berziarah kepada orang yang tidak ada jasadnya.
kalau perkataan orang dia adalah wali dan memang benar dia adalah wali, apa Pak Tuan Guru tidak akan mau ziarah kepada orang yang tidak mempunyai jasad? Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lah untuk kita berziarah ke makam beliau. Dan mudah-mudahan juga di dalam liang lahat itu ada jasadnya. Insya Allah beberapa hari ke depan mungkin polemik ini akan terjawab ya. Ini kemudian, ini kan Ustadz yang berpolitik luar biasa. Kalau nggak salah pernah mencalonkan diri jadi wali kota, nggak dapat. Kalau yang utuh jasadnya gimana Ustadz? Ini kalau dibawa-bawa ke politik ya, tapi salah, bukan nyalon wali kota, wakil bupati. Tapi gagal sama bener ya, gagalnya sih sama bener ya. Kaitannya nih dengan pencalonan, dengan kita mencoba meredam gejolak yang beredar dengan video ini. Bagaimana kalau utuh jasadnya gimana Ustadz? Oh, kalau utuh jasad itu kan sudah banyak bukti. Jadi orang sudah sekian puluh tahun ketika kuburnya dibongkar, ya jasadnya ada, masih utuh gitu. Ya, jadi itu tidak kita perdebatkan. Adapun kalau hilang itu kan orang mengatakan hilang tapi masih dalam kain kapan. Kalau tidak dibuka kan blunder. Orang bilang dia hilang, tapi orang ngelihat videonya kain kapan masih utuh tidak dibuka. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi tidak percaya. Nah, saya sekedar meluruskan saja ya. Ini alhamdulillah nih, mantap Pak Ustadz, biar tidak tersebar berita-berita hoak. Nah, terima kasih Rapasya. Kemudian nih Tuti Hastuti, mantap Pak Ustadz, saya setuju sekali. Nabi aja meninggal jasad tidak menghilang. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Nah, terima kasih juga Bu Tuti ya. Muhammad Iqbal, melihat komentarnya tanpa tabayun, malah banyak orang yang meragukan keilmuannya. Kita tabayun nanti untuk mengetahui benar atau tidak jasadnya hilang. Kita cari keluarganya, kita cari nanti orang yang menurunkannya. Kalau ini kita masih menganalisa videonya. Nah, kalau berbeda pendapat kita, ya tidak masalah, gitu ya. Kuat lunas, wah ini sering berutang kayaknya nih ya. Masuk di akal dengan penjelasannya Pak Ustadz, ya terima kasih. Terus Saiful Hakim, makasih Kak Tuan atas logika berpikirnya. Ya sama-sama. Muhammad Haikal, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz, ternyata ilmu pengetahuan Ustadz masih sangat minimum. Ya, memang benar ya. Jadi saya ini kurang ilmu, ya kurang pengalaman. Manusia yang hina, ya tidak ada apa-apanya. Jadi alhamdulillah lah bagi yang mendapatkan faidah, ilmu, makna dari apa yang saya sampaikan, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya memang saya orang minim ilmu ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Amelia, makasih pencerahannya. Terima kasih buat channel Jalan Tengah, alhamdulillah. Zaman sekarang banyak tuan guru tidak mendapat karomah dari Allah. Kenapa? Karena terlalu lapar terhadap kepentingan dunia. Ya, setuju ya. Setuju. Assalamualaikum Kiai. Untuk menghindari komentar pada netizen dan pro dan kontra lebih jauhnya terjadi fitnah, alangkah baik dan bijaknya jika orang yang berada di liang lahat Al-Mukarram Kiai Muammar kan punya podcast, undanglah dia jelaskan yang sebenarnya, insyaallah. Seperti yang saya katakan tadi, karena terkait dengan jarak kita juga, kita ngelacak nomor telepon itu kita kesulitan, sedangkan berita ini sudah viral ke sana kemari, ya untuk meredam dulu ya. Insyaallah. Selanjutnya nih Melop TV, jasad hilang atau tidak itu biasa terjadi, tapi kita umat Islam yang taat harus memiliki ilmu menyikapi sesuatu. Mari berpikir bersama. Kita tahu Nabi Muhammad yang paling Allah Subhanahu wa taala sayangi, jasadnya masih ada dan tidak menghilang. Nah, di sini kalianlah harus menentukan video pilar tersebut dengan ilmu dan iman kita. Ingat Nabi kita yang mulia, Masya Allah. Terima kasih Mi Love TV.
Bang Zu, subhanallah, analisa bagus Pak. Jangan biarkan kegoblokan merajalela di masyarakat. Suruh bongkar aja tuh kuburannya. Nah itu kan jadi apa namanya, justru kesana kemari komentar orang jadinya. Kalau kita tidak, artinya membuka atau membuktikan ada atau tidaknya, tidak hanya teriak-teriak bilang hilang lalu ditutup kuburnya gitu. Nah, lebih jauh lagi kalau kita berbicara tentang kondisi mayit, ya, yang meninggal dunia itu, kalau ada keluarga masih meratap, keluarga masih tidak ikhlas, masih ada mohon maaf, ada gejolak. Nah, itu kan kasihan juga orang yang sudah meninggal itu, ya. Ridwan SE, Tuan Guru, di Medan tempat saya, para pengamal Thariqah Naqsabandi banyak yang punya karomah. Jasad para pengamal Thariqah Naqsabandi diharamkan bagi cacing dan apa benda yang ada di perut bumi untuk menyentuh jasad pengamal Thariqah Naqsabandi. Kalau mau bukti, saya berikan buktinya. Kapan Tuan Guru mau lihat karomah-karomah pengamal Thariqah Naqsabandi? Masya Allah, ini yang tadi komentar itu ya. Alhamdulillah. Nanti tolong ya disertakan di sini nomor teleponnya ya, Bang Ridwan ya. Ilyas Ridwan, ini mirip-mirip ya. Lah ini Ustadz yang saya kira paling bijak. Jenazah hilang secara fisik mustahil. Ada narasi karomah, thariqah dan lain-lain. Andai emang iya itu karomah, terus faedahnya apa? Jenazah hilang nggak tahu kemana, saya kira nggak ada faedahnya. Kalau jenazah utuh dan wangi selama bertahun-tahun karena kebaikan suatu hidup, itu yang namanya berfaedah, buat pelajaran pada yang masih hidup. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya. Aldi Agam, tak ada yang mungkin kalau Allah berkehendak. Benar, sepakat ya. Berita viral, tiap-tiap itu dikumpulkan bersama orang-orang dicintainya Ustadz. Pernah dengar orang soleh di Turki wafat ditemukan di Madinah? Pernah dengar jasad Fatimah Rasulullah, putri Rasulullah maksudnya ya, yang menerima jasadnya? Pernah dengar jasad Fatimah Rasulullah yang menerima jasadnya di liang lahat? Nah ini, ada orang meninggal di Turki, jenazahnya ditemukan di Madinah. Kalau memang ada buktinya, sebut saja si fulan meninggal di Turki, lalu ditemukan jenazahnya di Madinah, ditemukan jenazah yang ditanam di sana dan dibuka kain kafannya, ya tentu orang akan percaya ya. Anda tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Loh, apa kaitannya nonton video dengan percaya pada kekuasaan Allah? Ya tentu kita percayalah kekuasaan Allah. Kalau kejadian jenazah hilang, kami di Buton tidak heran karena itu sering terjadi. Kami menyebutnya mungkin ya. Kami menyebutnya wali kubur. Ya alhamdulillah, kalau jenazah hilang dikatakan lalu dibuka kain kafan atau dibongkar kubur tidak ada, ya mungkin orang akan percaya hilang. Tapi kalau enggak ya ini akan jadi, tetap akan jadi pertanyaan besar. Ridwan SE lagi, Tuan Guru, Anda pernah nggak melihat karomah para pengamal thariqah? Kalau belum, saya akan perlihatkan buktinya. Ya nanti ya Pak Ridwan. Seperti ada gestur terkejut pada jamaah menurunkan jenazah dan sepintas tali pengikat telah dibuka. Sepertinya memang tidak ada jenazah. Masih sepertinya ya. Nah ini kan boleh dia. Sepertinya masih ada jenazah. Lalu kenapa tidak? Saya atau yang lainnya menilai sepertinya jenazah masih ada. Kan sama kita, sama-sama sepertinya ya. Semua demi konten apapun dilakukan walaupun menimbulkan fitnah, yang penting cuan ya. Ini apa namanya, sebenarnya saya ada nanti konten tersendiri ya, penjelasan tentang YouTuber ya, atau orang buat konten tuh. Tidak selamanya orang bikin konten tuh untuk nyari uang. Dan tidak selamanya orang itu punya konten lalu dia dapat uang. Nanti ada penjelasannya, saya kasih ya. Rusnan 1006, kadang ada unsur kewibawaan, juga khawatir jamaahnya kabur pindah ngaji ke thariqah tersebut. Beliau Tuan Guru, orang juga paham lebih, beliau juga lihat dari jauh, nggak ngelayat keharusan sesama muslim. Kalau sahabat Nabi yang utuh jasadnya, ya ini sudah tidak perlu ditanggapi. Maaf Ustaz, turunnya Bapak juga datang ke sana ke tempat keluarganya. Lagi mana saya mau datang? Saya kan tidak tahu kapan kematian, terus tidak ada info juga, dia jauh. Cuma tiba-tiba ada video nyebar, nah itulah yang kita analisa ya.
Bro, usul saja kalau mau buat podcast, cari dulu data faktanya. Mohon maaf, itu bukan podcast ya. Yang konten itu bukan podcast. Belajar lagi yang banyak, saudaraku, baru bikin konten. Ketuan inti masih pakai nalar bicaranya. Ya. Jadi kita akan terus belajar ya. Walaupun banyak orang bodoh bikin konten dan subscribernya banyak, penontonnya banyak, itu orang-orang apa namanya, sekedar dia mancing-mancing cari belut itu, atau sekedar ngeprank gitu ya. Nah, Buya tabayun dulu ke pihak keluarga. Ini kayaknya kerap kita ini ya kalau panggilannya begini. Buya tabayun dulu ke pihak keluarga sebelum memberikan konfirmasi. Kalau Allah berkehendak tak ada yang mustahil. Dulu ada wali yang meninggal dan jasadnya menjadi setetes air. Jangankan jadi setetes air, jadi debu jasad kita. Elpin Rosadi, bukan lagi air, debu, jadi tanah jasad kita itu. Ini kita berbicara jasad yang baru diletakkan, dilihat hilang atau tidak. Nah, ini kan perlu kita sama-sama cari kebenarannya ya. Dan saya insya Allah akan bertanggung jawab juga untuk mencari kebenarannya. Kematian seorang memiliki tingkatan, ada yang mati jasadnya kurus kering, ada yang mati jasadnya hilang, ada yang mati jasadnya kukunya panjang. Ya. Yang bisa, jadi ini kontennya banyak, intinya ada pro dan kontra ya, ada pro dan kontra. Alhamdulillah setelah membaca komen-komen ini, saya sempat menghubungi beberapa wartawan yang memberitakan tentang berita ini, sehingga ada memang wartawan yang saya hubungi itu mengatakan, saya hanya nanya kepada keluarga dan pengakuan keluarga. Lagi-lagi kalau kita pakai bahasa pengakuan keluarga, nah ini kan bisa jadi pengakuan keluarga, mungkin karena melihatnya dari jauh, sehingga perlu juga sama-sama kita cross check kepada orang yang meletakkan. Itu saya bilang sama wartawan waktu itu. Nah, wartawannya bilang, nah saya sih tidak sempat nanya yang ini wartawan yang ada di tempat itu. Dia nanya keluarga, pengakuan keluarga, tulis wartawan itu, jenazahnya memang benar hilang. Lalu siapa yang meletakkan di liang lahat? Dicari, dia udah pulang. Wartawan pun tidak nyari, sudah dia nulis ya, dengan kata pengakuan keluarga. Seharusnya kita sama-sama cross check ya. Nah, kemudian saya ini alhamdulillah pertama dapat nomor salah satu putri beliau sih katanya ini ya, namanya Baik Fitriani. Coba kita hubungi, mudah-mudahan bisa nyambung ya, untuk kita tanya, cross check kebenarannya seperti yang pemirsa inginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fitriani, tunggu. Oh iya, ndak yang mengganggu niki? Yang istirahat lagi sakit sih lah Bu, masih istirahat sih niki, udah Bu kamar lah. Oh iya. Niki, jadi mohon maaf niki yang mengganggu waktu pelunggu niki. Terkait dengan video viral niki. Nggih Mami. Nggih, jadi tiang turut berbelasungkawa, mendoakan semoga almarhum dijadikan kuburnya taman-taman surga, nggih. Keluarga diberikan kesabaran, nggih. Jadi begini niki, Ibu Baik yang panggil nggih. Nggih. Kan setelah keluar video niki beragam tanggapan orang. Ada yang mengatakan jenazahnya masih ada yang mengatakan jenazahnya hilang. Ada malah yang saling tuduh jadinya, yang tak percaya dikatakan dia tidak senang, seperti itu kan?
Nah, kalau dari Pelunggu sendiri seperti apa sebenarnya? Apa jenazahnya memang hilang atau memang ada gimana gitu? Begini ceritanya. Yang kan lagi sebentar dulu lagi ini zikiran kan mau teriak nangis. Oh, nggih. Nggih. Anu ini gimana ya ceritanya? Kan tiang di atas kepala dikubur niki kan. Nggih. Nah, terusan niki udah estafet dah caranya mau dimakamin kan. Nah, tibanya mati di dalam liang lahat niki. Didoakan udah udah masih utuh. Masih kenyang juga kain kafannya. Nggih. Udah masih kenyang, dah kelihatan ini itu bukan kurus dia mami. Saya sendiri yang satu atap dengan beliau yang di istri terakhir. Niki di rumah kan terusan. Nah terusan mami udah kan ampun apa namanya itu tangan beliau. Biasa kan ditekuk nggih. Udah kelihatan juga kalau walaupun kan kalau kain kafan itu pasti enggak bisa dikempesin lah atau enggak bisa kalau kain kafan kan harus sekenyang-kenyangnya kalau jenazah di kafanin gitu. Nah terusan setelah didoakan oleh 4 badal lah istilahnya atau jamaah mami yang di dalam liang lahat yang di sebelah yang megang yang di kaki namanya kan Tua Untung yang diwawancara itu. Nah saya panggil Tua Untung ya. Nah terusan dia sempat tidak sadarkan diri dan dia mau mencium atau dia mau melihat mami yang terakhir kali atau meraba lah istilahnya. Tetapi setibanya setelah diazankan mami niki, makanya video yang suara kakak-kakak niki kan yang viral yang 2 orang. Niki viral suaranya terusan. Emang kenyataan sih saya juga melihat sendiri, makanya saya mau pingsan waktu itu. Bukan hanya mereka berdua atau 3-4 orang, kan semuanya kita yang langsung menyaksikan kenapa sudah kempes gitu. Ternyata alhamdulillah saya juga mendapat mukjizat. Allahu alam bisawab ya. Saya pas setibanya mami di dalam liang lahat, saya melihat cahaya yang nggak tahu terang benderang. Biasanya kan nggak ada ya, tapi tiba-tiba aja keluar cahaya dari jendela atas makam niki. Setelah ditimbun itu atau ketika meletakkan belum, masih didoakan di liang lahat, baru mau masuk. Sebelum teriakan hilang atau setelah teriakan hilang itu? Belum mengempis. Oh, sebelum masih baru nyampe lah istilahnya, baru masuk ke pemakaman. Masih di estafet kan, masih di tapi Bu Bayi, tapi Pelunggu sama kakak-kakak yang perempuan itu melihatnya dari atas liang lahat, nggih? Nggih, dari atas liang lahat, dan itu pun kami langsung secara nyata lah. Tapi yang ya gitulah, percaya tidak percaya itu mah untuk kita sendiri aja sih yang punya hak gitu. Maksudnya begini, supaya nanti tidak jadi blunder, artinya ada yang mengatakan hilang, ada tidak, kan ini harus kita jelaskan masyarakat dengan sedikit bukti maksudnya. Nah, jadi kalau misal Pelunggu tadi ngatakan memang penglihatan Pelunggu jenazah itu atau jasadnya mami hilang gitu kan. Nah, tetapi Pelunggu tidak memegang kain kafannya kan? Enggak, tidak, tapi jelas sekali setelah mau dicium kakinya mami, ternyata pas mau dibuka ternyata udah diraba, ternyata kosong. Oh, ini pengaku dia kan jelas sekali di videonya itu pas di kakinya, coba Pelunggu perhatikan dah. Terus
yang turun itu, yang megang itu, dia juga mengaku bahwa jasadnya Mami hilang juga. Iya, kan kemarin diwawancara dia juga sempat tidak sadar, tetapi saya juga pernah nanya di beliau yang berempat, tapi salah satunya memang nyata sih katanya juga. Oh iya, oke, terakhir Bu Bayi, terakhir Niki. Kan ada juga itu rilis dari Kapolres. Jadi Kapolres Lombok Timur ada rilis, kita lihat itu nyebar juga dia di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp. Itu Pelunggu pernah baca enggak? Belum. Oh, yang enggak pernah barusan. Baru selesai. Nah, kan di liris yang disampaikan sama Kapolres ke Kapolda itu berdasarkan itu, kalau tidak salah namanya Pak Aibtu Awaludin sama Bribka Laluyusi namanya, itu yang melaporkan tentang kebenaran peristiwa yang terjadi ketika pemakaman Mami, gitu kan? Pelunggu kan baca kalau penjelasan beliau mengatakan jenazahnya menurut pengakuan yang menurunkan itu ada saudara tertua Pelunggu katanya, lalu siapa namanya katanya, itu kata pengakuan yang menurunkan ini menurut penjelasan dari Aibtu Awaludin sama Bribka Laluyusi ini katanya jasadnya tidak hilang. Tuh gimana kira-kira nanggepinya itu? Makanya saya juga sebenarnya saya juga nggak berani sebenarnya bercerita, soalnya saya juga masih belum belum pantas lah untuk menceritakan yang begini itu. Soalnya kan biar lebih jelasnya aja Pelunggu datang atau langsung nanya ke kakak-kakak yang lebih tua. Oh, alhamdulillah. Soalnya tadi juga kan datang yang dari Kapolres ke sini langsung wawancara sama kakak-kakak. Terus dan videonya yang tersebar itu yang percaya tidak percaya itu dah intinya banyak sih. Oh, misal Niki Bu Bayi, misal kalau tiang datang ke tempat Pelunggu, bisa nggak nanti tiang difasilitasi ketemu sama salah seorang yang ikut menurunkan jenazah Mami? Pelunggu mau ketemu salah satunya. Misal nanti tiang kontak Pelunggu dulu. Nah, nanti itu bersama Pelunggu mungkin salah satu atau salah semua juga enggak apa-apa, kita ketemu sama yang menurunkan itu. Bisa kira-kira difasilitasi kita? Insya Allah, soalnya kan bukan orang sini, jamaah ini, jadi. Oh gitu, bukan. Kenapa ya? Enggak stay lah di situ. Oh ya, dia semacam murid-murid yang dekat dengan almarhum, gitu. Oh. Badal lah istilahnya. Badal itu wali dari, misalnya kayak gimana ya istilahnya itu. Semacam pengganti badal lah bahasa. Ya, pengganti Mami kalau beliau enggak bisa ya. Nggih, kalau gitu Bu Bayi, terima kasih atas kebaikannya menerima telepon tiang niki. Mohon maaf yang sudah mengganggu waktunya nggih. Salam takzim sama. Nggih, mudah-mudahan Pelunggu nggih. Mudah-mudahan segera sehat dan tenangkan sudah, ikhlaskan sudah Mami nggih. Allah mencintai beliau nggih. Lebih dari cinta kita ke beliau, Allah lebih mencintainya nggih. Nggih, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita sempat berdialog dengan salah satu ahli waris ya, atau salah satu putri dari almarhum.
Seperti yang saya katakan tadi, memang ada rilis lah yang dikeluarkan ini. Kita juga tidak tahu ini kebenaran rilis ini karena sampai sekarang kami belum bisa menghubungi Kapolres Lombok Timur, atau yang disampaikan di sini kegiatan Kanit IK Polsek Sukamulya Aibtu Awaludin dan BKTM Desa Padamara Bribka lalu Yusi. Ini menyampaikan perihal beredarnya informasi dari harian Gledek News.com dan media lainnya terkait hilangnya jasad TG Albayani Akbar Padamara. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2021 pukul 9 WITA, Kanit IK Polsek Sukamulya dan BKTM Desa Padamara konfirmasi dengan keluarga almarhum TGH Albayani Akbar terkait beredarnya informasi di medsos viral terkait hilangnya jasad TGH Albayani Akbar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2021, almarhum TG Albayani meninggal pukul 20.00 WITA. Dan hari Ahad 7 Agustus 2021 pukul 15.30 WITA, TG Albayani Akbar, guru tarekat di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulya, disolatkan di Masjid Asy-Syuhada Desa Padamara. Kemudian dijelaskan di sini beredar video yang direkam oleh anak almarhum TG Albayani Akbar Padamara, baik rembulan, menerangkan bahwa jasad orang tuanya pada saat pemakaman dan dimasukkan ke liang lahat atau dalam kubur oleh petugas pemakaman, jasadnya tidak ada atau hilang, dan kain kapan yang membuku jasad orang tuanya kelihatan kempes seperti tidak ada jasad, sehingga video yang dikirim menyebar di medsos viral dan banyak masyarakat pertanyakan kebenaran video tersebut. Menurut keterangan petugas pemakaman, lalu Permai Hadi, anak paling besar almarhum TGH Albayani Akbar, Guru Purwadi Suwangi, Guru Sinar Embung Raja, Guru Adi Kembang Kuning Jonggat, Guru Untung Embung Raja, menerangkan bahwa prosesi pemakaman mulai dari memandikan, kapankan dan sholatkan almarhum mami saya lalu Albayani Akbar seperti biasa, tidak ada yang aneh, semua berjalan seperti yang lain, masih ada sampai dimasukkan ke dalam kuburan, diazankan dan ditutup liang lahat sampai penimbunan. Terkait video yang beredar itu tidak benar, silahkan masyarakat yang menilai. Kami tidak ingin dibesar-besarkan karena yang buat video tersebut merekam dari atas kubur, bukan dari bawah. Kami yang masukkan dan azankan almarhum masih ada seperti mayat pada umumnya. Jadi tempat pemakaman adalah makam keluarga dari almarhum nini saya dan Ibu Saminah yang ada di Timur Rurung, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulya. Makam tempat almarhum Mami TG lalu Albayani Akbar dijadikan satu dengan almarhum Ibu Saminah. Catatan: pada saat pemakaman banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah antara lain Loteng, Lobar, dan perwakilan dari Sulawesi karena almarhum TG Albayani Akbar adalah guru tarekat Naksabandi. 2. Terkait video yang beredar dimanfaatkan oleh salah satu jamaah. Nah, ini kata penjelasan ini, dimanfaatkan oleh salah satu jamaah untuk menarik perhatian dan orang dan jamaah lainnya. 3. Setelah dikonfirmasikan ke pihak keluarga, almarhum TG Albayani Akbar minta supaya tidak dibesar-besarkan, jangan sampai jadi fitnah dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, demikian ini laporan giat dari Aibtu Awaludin dan Bribka lalu Yusi yang disampaikan oleh Kapolres Lotim ke Kapolda Nusa Tenggara Barat. Nah, akhirnya dari penjelasan dan tadi jawaban-jawaban saya itu mudah-mudahan semakin memberikan wawasan kepada kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk jangan gampang kita menilai sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.